tentang pandangan tentang kesuksesan. Sebagian orang berpikir bahwa sukses itu punya harta yang banyak. Ingat, sebanyak apapun harta yang kau miliki, hidupmu tidak tergantung pada harta kekayaanmu itu. Bahkan seringkali harta gak bisa menyelamatkan. Nyawa itu di tangan Tuhan. Hari ini saya ingin sampaikan firman Tuhan dengan tema kesuksesan palsu. Saudara, sesuatu yang lebih berbahaya daripada kegagalan adalah kesuksesan palsu. Lebih baik kita gagal daripada kita menikmati sukses yang palsu. Ya, kalau gagal orang masih bisa bangkit, dia masih bisa berusaha lagi. Tetapi ketika seseorang sudah menikmati kesuksesan yang palsu, itu yang berbahaya. Iya, kalau dia sadar masih ada waktu untuk memperbaikinya. Karena tidak semua orang dapat kesempatan untuk memperbaiki ya apa yang kita raih di hidup ini. Ya, dan saya ingin hari ini kita sama-sama belajar. Mari kita buka dulu bersama. Saudara, saya sudah melihat ya bagaimana ketika orang itu hanya berusaha mencari uang. Ya, lalu kita kepengen semua ingin memperbaiki hidup. Tetapi apakah itu tujuan Tuhan dalam hidup kita? Karena sebenarnya kekayaan itu bukan jaminan. Amin apa amin? Nggak ada pilihan, ngomong aja amin. Karena saya bilang amin apa amin. Hari ini saya ingin kita semua belajar apa yang firman Tuhan mau katakan kepada kita, ya, tentang kesuksesan yang palsu. Mari kita buka dulu Lukas pasal 12 ayat 13. Pas kebetulan juga ayatnya sama dengan Pak Lukas. Ya, ini saya tidak mencari-cari loh Pak, memang ini yang saya dapat. Lukas 12 ayat 13, kita akan baca bersama secara bergantian sampai dengan ayat yang ke-21, saudara. Judul perikopnya orang kaya yang bodoh, ya. Seorang dari orang banyak itu, ya, berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." 14, silakan saudara. Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu? Jadi ternyata dari zaman dulu juga itu banyak orang itu apa-apa suruh hamba Tuhan. Ternyata bukan cuma saya merasakan, Yesus juga merasakan. Ada orang datang ngomong, "Tuhan Yesus, Guru, tolong katakan pada saudaraku supaya ia bagi warisan dengan aku." Yesus bilang, "Maaf, sejak kapan aku ini diangkat jadi pengurus antara hakim antara kamu dan saudaramu?" Jadi memang ternyata tidak semua harus diurusi hamba Tuhan. Amin. Dengar ya Pak ya, jangan mau Pak. Jemaat itu harus bertumbuh mencari Tuhan sendiri. Jangan apa-apa cari pendeta, cari pendeta. Pendeta juga manusia, punya rasa, punya hati. Jangan samakan dengan pisau belati. Biasa aja. Ya, ini datang sama Yesus. Makanya saya itu kadang, "Bu, ada orang yang datang begitu, Bu. Itu saudara saya, pernah saya begitu, Bu, nggak mau bagi warisan sama saya. Ibu bisa nggak, Bu? Saya akan atur pertemuan. Nanti kita ketemu, Bu. Ibu kasih dia tuh ayat-ayat tentang ketamakan." Untung saya nggak ngomong gini, "Saya dapat berapa persen?" Enak aja, emang aku siapa? Ya, makanya kalau orang datang itu ya, atau ada yang, "Bu, saya ada kenal teman saya itu dia gini-gini, Ibu bisa telepon dia nggak?" Saya bilang, "Maaf, saya melayani orang yang mau untuk dilayani. Kalau dia mau, kasih nomor telepon saya, suruh dia telepon saya. Kalau saya telepon dia, nanti dia bilang, 'Kepo amat lu jadi pendeta.' Jangan mau ya Pak ya." Ini jemaat suruh datang sendiri sama Tuhan. Saya itu makanya tadi Pak Lukas ngomong, "Bu, nanti selesai khotbah, Ibu nanti di belakang ya, siapa tahu ada yang minta didoakan." Tidak terima. Saya mau ngomong memang jangan minta saya doakan saudara. Datang sendiri sama Tuhan. Engkau punya hak istimewa untuk datang sama Tuhan. Dan engkau harus berjumpa dengan Tuhan secara pribadi supaya engkau mengalami Tuhan. Gak usah pakai perantara pendeta. Engkau punya iman datang sama Tuhan. Yesus berkata begitu ya. Ayat yang ke-15, katanya lagi kepada ya
ayat 15, maaf ayat katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seseorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Ya, ini tentang pandangan tentang kesuksesan. Sebagian orang berpikir bahwa sukses itu punya harta yang banyak. Ingat, sebanyak apapun harta yang kau miliki, hidupmu tidak tergantung pada harta kekayaanmu itu. Bahkan seringkali harta gak bisa menyelamatkan. Nyawa itu di tangan Tuhan. Di sini dikatakan, Yesus berkata, waspada, berjaga-jaga terhadap ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung dari semua kekayaannya itu. Bahkan nafas hidup pun kita, itu anugerah Tuhan. Lalu ayat berikutnya saya dikatakan 16, kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ayat 17, ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat, sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Ini orang luar biasa diberkati. Tanahnya itu menghasilkan luar biasa sampai tidak ada tempat untuk naruh hasilnya. Ada di antara saudara yang seperti ini? Dapat banyak, bingung mau taruh mana? Ada? Belum ya? Ini orang sudah kaya banget. Lalu saudara, karena dia bingung mau taruh mana, dikatakan ayat 18, lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Ini loh ketamakan. Kalau kita tidak mengerti akan arti sukses yang sejati di dalam Tuhan, orang itu akan dipaksa kerja. Waktu dia dapat banyak, dia akan kerja lebih keras lagi untuk bangun yang lebih besar lagi, supaya dia bisa menyimpan yang lebih banyak lagi. Itu ketamakan. Saya pernah datang ke salah satu daerah di Sulawesi yang bagian terkena gempa tsunami. Saudara, ada salah satu restoran di sana. Itu restoran yang sangat terkenal dan memang mereka itu laris banget. Ketika pandemi itu terjadi, restoran itu roboh saudara. Tapi semua karyawan yang ada di dalam itu selamat karena mereka keluar melarikan diri. Tapi pemilik restoran, suami istri, meninggal di dalam. Karena menurut cerita, waktu itu sudah ikut keluar, tiba-tiba mereka ingat sesuatu, mereka balik ke dalam. Waktu digali saudara, ditemukan suami istri ini sedang memegang satu karung yang isinya itu sertifikat tanah. Dan isinya itu uang dan sertifikat tanah. Sebenarnya kalau dia lari keluar kan dia bisa selamat. Tapi Alkitab berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Bahaya dari ketamakan itu di sini saudara. Ketika seseorang hanya terpacu untuk mencari uang, dia pikir itu kebutuhan yang hakiki. Kita lupa dengan jiwa ini ada satu kebutuhan yang lebih utama. Nanti kita akan bahas. Ada satu cerita suami istri. Mereka ini punya toko saudara. Jadi seringkali suaminya bilang gini, "Mah, kita ini udah punya cukup uang, kita jalan-jalan lah piknik." Mamanya bilang, "Enggak, kumpul dulu yang banyak." Ya, tiap hari kerja, kumpul uang, tiap hari kerja, tidak pernah bisa menikmati hidup. Besoknya suaminya ngomong lagi, "Sudah cukup lah uang yang kita kumpul, ayo kita nikmati jalan-jalan ke Bali." "Enggak, jalan-jalan habis-habisin uang, kita kumpul dulu, kurang banyak." Satu saat istrinya karena tiap hari kerja cari uang, mulai darah tinggi ya, sakit kepala, tiba-tiba mendadak mati kena serangan jantung istrinya. Karena suaminya ini tipe laki-laki yang memang dari dulu hanya bekerja dan tidak pernah piknik-piknik. Jadi ya dia hanya dekat dengan orang sekitar. Lalu dia menikahlah dengan pembantunya si Inem. Ketika selesai menikah, Inem bilang,
Koh boleh dong kita bulan madu ke Bali. Lalu bapaknya bilang, iya ini yang kutunggu-tunggu selama ini. Mereka terbang ke Bali berlibur. Lalu ketika berlibur dengan berjemur di pantai, Inem ngomong begini, dulu Inem pikir Inem bekerja buat nyonya, ternyata hello. Jangan punya konsep kesuksesan yang salah. Bolehlah engkau menikmati hidup, tapi nanti kita akan lihat untuk menikmati pun engkau butuh anugerah Tuhan. Karena tidak semua orang itu bisa mencari dan dapat karunia untuk menikmati. Saya ini cuma karunia menikmati toh. Lo kemarin di sini dikasih bisnis kelas loh. Saya bilang, aduh sebenarnya nggak perlu loh, saya naik di ekonomi juga nggak apa-apa. Karena bukan apa-apa Pak, kalau naik bisnis kelas saya takut salah pencet. Tiba-tiba saya pencet keluar pintu darurat, habis saudara. Tapi jangan sebodoh itulah, pelajari di YouTube dong bagaimana caranya. Oh ini, oh kalau pencet ini, oh ini begini. Ya kita kan harus belajar hidup ini, amin. Karunia menikmati itu tidak semua orang punya saudara. Kadang ada orang punya karunia cari duit tok, dia cuma cari duit. Tapi untuk bisa menikmati itu anugerah juga. Kita perlu minta sama Tuhan. Ya, saya pernah di salah satu kota saya pernah cerita, mungkin ada saudara yang pernah dengar. Kita waktu itu pergi ninjau salah satu villa di Puncak di Bogor untuk kita mau adakan retreat di sana. Sampai di sana saya lihat penjaga villa itu, luar biasa loh. Anaknya berenang di kolam renang, istrinya goreng pisang di dapur. Bapaknya duduk di pinggir kolam sambil ngeliatin anak berenang. Saya tanya, Pak, yang punya villa tinggal di mana? Di Jakarta. Jangan ketawa dulu. Ini saya ngomong begini supaya saudara tersinggung. Kalau nggak tersinggung kebangetan. Lalu saya tanya, terus Bapak di sini digaji tiap bulan? Oh iya Bu, saya digaji tiap bulan. Terus kalau villanya rusak, tinggal SMS sama yang punya villa. Pak, lampu putus, berapa? 10. Ininya bocor, perbaiki, berapa? 5 juta ditransfer. Yang punya villa mungkin di Jakarta cekot-cekot. Saya mau tanya, yang punya karunia menikmati siapa? Yang punya villa atau penjaga villa? Jadi saudara mau jadi penjaga villa? Iya. Loh, bener gak saudara? Dia bisa duduk dengan istrinya. Ya sesekali dia tanam pepaya di situ. Istrinya ngomong, Pak ini kopi sama pisang goreng udah ada. Anaknya naik dari kolam renang, makan pisang, lalu renang lagi. Yang punya villa belum tentu bisa hidup begitu. Yang punya villa mungkin tiap hari berantem suami istri. Anaknya udah narkoba di luar. Kenapa? Mereka tidak dikasih karunia menikmati. Saudara, hidup manusia itu hanya 70 Alkitab bilang. Itu pun kalau kuat, kalau nyampe. Karena banyak yang tidak sampai 70. Jangan sia-siakan hidupmu. Ayo, ada banyak hal yang bisa kita nikmati di dalam hidup ini. Orang itu kalau dikejar ketamakan, dia dapat banyak, dia kejar, dia bangun lumbung semakin besar, dia mendirikan untuk menyimpan barang-barangnya. Ayat 19. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Ayat 20. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Ayat 21, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah.
Allah. Jadi apa kesuksesan yang palsu itu? Waktu engkau dengan nafsu mengejar segala ketamakan untuk dirimu sendiri. Waktu kita diberkati, ingat, itu adalah titipan Tuhan. Bukan untuk kita makan bagi diri kita sendiri. Di situ ada hak bagi orang lain. Terutama bagi kepentingan kerajaan Allah di muka bumi ini. Ketika dia sudah menyimpan segalanya, dengan sombongnya dia berkata, "Hai jiwaku, ada padamu banyak barang. Ya, nikmatilah, bersenang-senanglah ya. Karena untuk bertahun-tahun lamanya semua kebutuhanmu sudah ada." Dia lupa bahwa untuk menikmati semua yang dikasih itu juga anugerah Tuhan. Kita nggak bisa pegang kendali atas nafas hidup. Yang namanya kematian itu bisa datang kapan saja. Saudara, kesuksesan yang palsu itu ketika engkau hanya berburu sesuatu yang fana dan engkau lupa mempersiapkan tujuan dari jiwamu itu sendiri. Orang kaya ini berkata, ya, "Hai jiwaku, nikmatilah kesenangan." Dia lupa bahwa kebutuhan jiwa yang paling hakiki itu bukan sesuatu yang dari luar. Hanya Tuhan yang sanggup mengisi. Ada orang yang dia itu penghasilannya pas-pasan loh, tetapi dia punya kebutuhan jiwa itu sudah tercukupi karena dia punya keintiman dengan Tuhan. Saya pernah ketemu sopir taksi, saudara, waktu saya pelayanan, saya naik taksi di Jakarta. Saya iseng nanya kepada bapak itu. Saya ini suka bertanya kalau ketemu orang. Bukannya saya kepo, tapi saya yakin dari setiap hidup orang itu ada nilai yang bisa kita ambil. Kita bisa belajar dari kehidupan setiap orang. Saya tanya, "Pak, udah lama jadi sopir?" "Belum, Bu, baru 25 tahun." Saya bilang, "Pak, itu hobi apa doyan?" "Jadi sopir taksi kok Bapak doyan banget ya, 25 tahun loh, Pak." "Tapi saya seneng, Bu. Ya, dari sopir taksi ini saya sudah bisa menguliahkan anak saya 2 udah lulus sarjana. Saya punya rumah, saya punya istri, saya berbahagia dengan istri saya, dan itu cukup. Dan saya bahagia." Loh, ada orang-orang itu yang bahagia loh dengan yang seperti itu. Jadi bukan harus memiliki segalanya. Kenapa dia bisa merasa berbahagia? Karena kebutuhan di jiwanya itu sudah tercukupi. Seringkali kita itu bukan lagi sesuatu yang dari luar yang bisa membahagiakan kita. Orang yang sudah berjumpa dengan Tuhan, ya, bahkan ketika dia menikmati apa yang ada pun itu dia sudah bisa berbahagia. Nah, kesuksesan yang sesungguhnya itu waktu kita menemukan Tuhan nomor 1 kebutuhan di jiwa kita, ya, dan ketika kita diberkati dengan kekayaan, maka tujuan kita itu kan sudah beda, saudara. Sekarang ini kita hidup untuk menjadi berkat dan untuk berpikir apa yang Tuhan mau dari hidup kita. Saya ingin kita baca yang terakhir sebelum kita tutup, saudara. Mari kita buka 1 Petrus 1 ayat 9. Ini loh tujuan jiwa. Tujuan dari kita beriman kepada Tuhan itu apa? 1 Petrus 1 ayat 9 berkata begini, "Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu," yaitu apa? Keselamatan jiwamu. Tujuan kita beriman agar jiwa ini selamat. Karena ketika satu saat nanti kita mati, ada banyak orang Kristen yang tidak mengerti hal ini. Saudara, manusia itu terdiri dari 3, tubuh, jiwa, dan roh. Waktu manusia mati, tubuhnya kemana? Kembali jadi tanah. Makanya mau secantik apapun engkau, nanti cuma balik ke tanah. Nggak usah rempong, tarik kanan, tarik kiri, pakai benang, pakai kabel, pakai kawat. Yang terpenting itu kecantikan batiniah di hadapan Tuhan. Ya, itu yang nomor 1 kita kejar. Tubuh akan jadi tanah, dimakan ulat, kembali ke tanah. Lalu pertanyaan berikut, roh kemana waktu mati? Kembali kepada Tuhan. Ya, di dalam kitab Pengkhotbah dikatakan, ya, sebagaimana ya tanah itu kembali menjadi tanah, demikian roh manusia itu akan kembali kepada Allah. Karena roh ini adalah pelita Tuhan dalam hidup manusia.
Lalu saya mau tanya, jiwa kemana waktu kita mati? Jiwa kita kemana? Jiwa ini kan keakuan kita nih. Jiwa saya ini ya jiwanya Debbie nih. Kalau roh itu kan gambar diri Allah dalam diri manusia, sehingga kita dikatakan ciptaan yang paling mulia. Dan waktu manusia mati, roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Lalu jiwa kita kemana? Yesus berkata, jangan kamu takuti mereka yang hanya berkuasa membunuh tubuh, tapi takutlah kepada Allah yang berkuasa membunuh jiwamu di dalam neraka. Waktu manusia mati, jiwamu itu yang akan dihakimi. Yang orang kaya tadi bilang, hai jiwaku, bersenang-senanglah. Nikmatilah semua harta yang ada di dalam lumbung ini. Di dalam jiwa manusia ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Ini keakuan kita. Kesuksesan yang palsu itu waktu engkau mencoba mengisi jiwamu dengan hal-hal yang fana. Tapi kesuksesan yang asli ketika engkau mengisi jiwamu dengan Tuhan, dan engkau bisa mengerti apa tujuanmu hidup di dunia ini. Bukan soal mati atau hidup. Waktu kita mati asal kita sudah melakukan kehendak Bapa, itu adalah kemuliaan. Saudara, mari jangan hanya tertuju pada perkara duniawi. Hari-hari ini kejar Tuhan. Bangun mesbah dalam keluargamu. Suami istri hidup takut Tuhan. Anak-anak cari Tuhan. Kita bersehati bergandengan tangan untuk berkata, Tuhan datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu dalam keluargaku seperti di sorga. Jadi waktu kita mati, ingat, jiwa kita akan dihakimi. Pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Makanya itu saudara, mari kita tundukkan jiwa kita hanya kepada kebenaran firman Tuhan. Jiwa itu apa? Pikiran, marah. Waktu kita suami istri bertengkar, saya percaya di sini tidak ada lagi yang berantem 1 hari 2 hari nggak omongan. Ada di sini? Suami istri yang berantem tidak bicara 1 hari ada? Tidak usah angkat tangan, saya baptis ulang. Kita rendam agak lamaan ya Pak, 15 menit. Biar buka mata langsung di rumah Bapa di sorga. Loh bener gak saudara? Sebagai orang percaya, orang Kristen, gak usah muluk-muluk engkau ke gereja. Di rumah suami istri, diam-diaman gak kalau berantem? Bertobat loh. Ya tidak ada, kita tidak boleh berantem lebih dari 5 menit. Selesaikan langsung. Itu artinya engkau menundukkan jiwamu kepada firman. Karena ingat, yang akan dihakimi jiwamu. Sudah ada musik berarti sudah selesai. Saya tahu itu kode saudara. Ya supaya tidak kelamaan. Ya kita bangkit berdiri bersama. Kita percaya bahwa yang terutama di dalam hidup ini adalah ketika kita mencari Tuhan. Karena hanya Yesus saudara, segala-galanya bagi jiwa kita. Mari tutup mata dalam hadirat Tuhan saudara. Bilang pada Tuhan, kami butuh Engkau lebih dari segalanya di hidup ini. Engkaulah Tuhan yang akan menjadi kepuasan, bahkan sampai pada kekekalan. Ampuni kalau selama ini kami sibuk mengejar sesuatu yang fana Tuhan, dan kami lupa menempatkan Tuhan sebagai kepentingan yang terutama di dalam jiwa kami. Bawa kami untuk selaras dengan pikiran Tuhan. Bawa kami untuk mengerti hati-Mu hari-hari ini Bapa. Bawa kami mengejar Tuhan lebih dari segalanya. Saudara yang datang, suami, istri, dan anak-anak, mari gandengan tangan. Kami bawa rumah tangga dan keluarga kami. Tuhan tolong kami untuk terus hidup di dalam perkenan-Mu Bapa. Ya Allah.